Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya, Bastian Jordan, dalam video presentasi yang membahas mengenai digital marketing. Jika sebelumnya kita sudah membahas konsep-konsep seputar digital marketing, pada saat ini kita akan membahas berbagai cara untuk mengimplementasikan strategi digital marketing ini dalam perusahaan Anda. Kembali lagi saya ingatkan bagi Anda sekalian yang belum menonton video saya sebelumnya, untuk dapat terlebih dahulu menonton video presentasi mengenai overview pemasaran, urgensi dari digital marketing, dan dampak dari digital marketing ini terhadap berbagai konsep pemasaran. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai inti pembahasannya. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terdapat berbagai cara untuk mengimplementasikan digital marketing ini. Yang pasti, Anda harus memiliki tempat di mana orang-orang dapat memperoleh informasi mengenai produk Anda. Entah mungkin Anda membuat akun media sosial sendiri, website sendiri, dan lain sebagainya. Nah, yang harus Anda perhatikan dalam melakukan pemasaran secara digital ini adalah belum tentu orang-orang membaca ataupun mendengarkan informasi yang Anda pasarkan melalui internet dan media sosial ini. Mungkin saja ada yang membaca, tapi bisa jadi sangat sedikit, jauh di bawah ekspektasi yang Anda miliki. Loh, mungkin Anda bertanya, bukannya internet dan media sosial ini ramai digunakan oleh banyak orang ya? Tentu saja kan akan ada orang yang secara tidak sengaja menemukan informasi produk yang saya miliki ini melalui internet dan media sosial. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hal tersebut memang benar. Namun perlu kita sadari kalau pihak yang melakukan pemasaran secara digital bukan hanya kita saja. Masih banyak para pelaku usaha lainnya yang juga sudah mulai memanfaatkan digital marketing ini untuk menginformasikan produk yang dimiliki. Dengan kata lain, Anda harus bertarung dengan para pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan orang-orang yang menyimak informasi mengenai produk yang Anda miliki, atau agar lebih mudah kita sebut saja sebagai seorang pengunjung. Nah, tingkat pengunjung di dalam website, akun media sosial, dan lain sebagainya disebut sebagai traffic. Semakin tinggi traffic Anda, berarti semakin banyak pula orang yang mengetahui informasi produk yang Anda miliki. Nah, lalu kan pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan traffic yang kita miliki? Caranya dapat dilakukan secara mandiri oleh diri kita sendiri, atau dengan bantuan dari pihak lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, secara garis besar, digital marketing dibagi ke dalam dua kategori, yakni kegiatan digital marketing yang dilakukan secara gratis dan yang dilakukan secara berbayar. Digital marketing yang dilakukan secara gratis dinamakan sebagai organic traffic. Memang, organic traffic ini mungkin terlihat menarik, karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Namun, perlu diperhatikan karena gratis ini pula artinya Anda harus meningkatkan traffic Anda sendiri secara mandiri. Padahal seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saingan Anda di dunia digital ini sangatlah banyak. Belum tentu orang-orang akan menyempatkan waktunya untuk mengunjungi website atau akun media sosial Anda dan menyimak informasi produk yang Anda miliki. Artinya, konten pemasaran yang Anda miliki harus dapat menarik minat masyarakat luas apabila ingin mendapatkan traffic yang tinggi. Nah, kalau misalnya Anda kebingungan dalam mencari traffic, serta ingin dibantu oleh pihak lainnya, maka Anda dapat melakukan digital marketing berbayar, atau disebut sebagai paid traffic. Nantinya, akan ada pihak kedua atau ketiga yang akan membawa traffic yang dimilikinya ke dalam website dan akun web media sosial yang Anda miliki. Akibatnya, Anda tidak perlu secara susah payah lagi untuk meningkatkan traffic atau pengunjung yang Anda miliki. Nah, berikut adalah masing-masing contoh dari organic traffic dan paid traffic. Kita akan membahas setiap dari contoh ini secara lebih mendalam di slide-slide berikutnya. Oke, pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dari jenis-jenis aktivitas digital marketing yang dilakukan secara gratis. Pertama, terdapat Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah suatu teknik pemasaran yang dilakukan dengan mengoptimalisasi website yang Anda miliki. Website merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan untuk menampung informasi mengenai usaha dan produk yang kita miliki. Saya yakin Anda semua sudah familiar dengan apa yang dimaksud oleh website. Jika misalnya Anda membuka Google dan memasukkan kata kunci tertentu, akan muncul berbagai website yang dapat Anda masuki untuk memperoleh berbagai informasi di dalamnya. Contohnya, dapat Anda lihat seperti dalam gambar di layar. Jadi, misal Anda punya usaha seperti gamelan. Anda dapat membuat website perusahaan gamelan Anda di dalam internet, agar ketika nantinya orang-orang mencari kata gamelan di dalam mesin pencarian seperti Google, website Anda akan muncul dan dikunjungi oleh banyak orang. Nah, masalahnya, Anda pastinya sadar dong, kalau website yang dikeluarkan oleh Google ini sangatlah banyak,
dan diurutkan dari yang paling atas hingga yang paling bawah, kemudian lanjut lagi di halaman berikutnya. Jika website Anda berada di urutan terdepan dan teratas, maka kemungkinan besar orang-orang akan membuka website yang Anda miliki ini, yang tentunya berdampak pada peningkatan traffic dari website Anda. Namun, di sisi lain, semakin belakang dan bawah keberadaan website Anda di dalam Google, maka semakin sedikit pula traffic yang akan Anda peroleh di dalam website yang Anda miliki. Nah, itu kan lantas memunculkan pertanyaan, bagaimana cara agar saya dapat memastikan bahwa website yang saya miliki ini akan muncul di halaman terdepan dan pada urutan teratas? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini semua dapat dilakukan melalui Search Engine Optimization, karena SEO ini memiliki fungsi untuk mengoptimalisasi website yang kita miliki, agar dapat muncul di halaman depan dari suatu mesin pencarian. Caranya bagaimana? Jadi kita dapat mengoptimalkan kualitas dari website yang kita miliki ini dengan mendeskripsikan secara jelas berbagai konten di dalam website tersebut. Kita pakai contoh sebelumnya. Anda memiliki usaha gamelan dan punya website gamelan. Maka pastikan bahwa konten di dalam website tersebut seluruhnya berhubungan dengan gamelan, agar website kita ini dapat teridentifikasi sebagai website gamelan oleh Google dengan lebih mudah dan cepat, sehingga tentunya akan lebih sering muncul di dalam mesin pencarian tersebut. Selain itu, Anda juga harus memikirkan kata-kata kunci apa saja yang kira-kira sering digunakan oleh orang-orang saat mencari sesuatu di dalam mesin pencarian seperti Google. Nah, nanti Anda dapat memasukkan kata-kata kunci tersebut ke dalam website yang Anda miliki, agar dapat semakin mudah teridentifikasi dan ditampilkan oleh mesin pencarian. Kedua, kita dapat memberikan indeks pada gambar, video, dan audio yang kita unggah ke dalam website yang kita miliki. Jika misalnya Anda memasang gambar dan video gamelan di dalam website tersebut, maka pastikan setidaknya Anda menuliskan caption untuk menjelaskan gambar dan video gamelan tersebut. Atau jika Anda ingin lebih baik lagi, Anda dapat memasukkan alt text ke dalam gambar dan video tersebut. Terakhir, Anda sekalian harus merampingkan struktur dari dalam website yang Anda miliki, agar memudahkan web crawler nantinya dalam mengindeks seluruh informasi di dalam website tersebut secara lebih mudah. Web crawler ini adalah tools atau alat dari suatu mesin pencarian yang digunakan untuk mengindeks seluruh informasi di dalam suatu website. Nah, web crawler ini akan sangat cepat mengindeks informasi di dalam website kita apabila informasi-informasi tersebut ditampilkan secara langsung di dalam website yang kita miliki. Oleh karena itu, pastikan isi website kita ini tidak berantakan, karena nantinya akan memperlama proses pengindeksan dari informasi di dalam website tersebut. Oke, sekarang kita lanjut kepada social media marketing. Seperti namanya ya, social media marketing adalah suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi, Anda dapat membuat akun media sosial sendiri, khusus untuk memposting informasi-informasi berkaitan dengan produk yang Anda miliki. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, pada saat ini perusahaan tidak lagi hanya memberikan informasi mengenai produk saja ketika melakukan aktivitas pemasaran ini, melainkan juga sebuah narasi yang menggambarkan perusahaan tersebut secara komprehensif. Dengan kata lain, Anda juga jangan hanya memberikan informasi produk saja di dalam akun media sosial yang dimiliki, melainkan juga narasi yang menjelaskan identitas perusahaan, visi, misi, dan tujuan dari pendirian perusahaan Anda, impian yang Anda miliki melalui produk yang dibentuk, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hubungan Anda dengan para konsumen akan menjadi lebih erat, yang tentunya berdampak pada traffic dan tingkat ketertarikan terhadap produk yang lebih tinggi lagi. Ditambah lagi, media sosial ini kan memang berfungsi untuk mempererat hubungan dari banyak orang. Oleh karena itu, media sosial ini akan cocok dijadikan sebagai wadah untuk memberikan konten-konten narasi mengenai produk dan perusahaan yang kita miliki. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, media sosial apa aja sih yang harus saya miliki untuk melaksanakan social media marketing ini? Sebenarnya, sebisa mungkin Anda bermain di seluruh media sosial yang ramai digunakan oleh masyarakat. Namun, jika Anda kurang yakin bisa bermain di seluruh media sosial tersebut, Anda dapat memilih media sosial yang sesuai dengan target konsumen yang Anda miliki. Biasanya, Facebook cenderung digemari oleh orang-orang yang sudah berumur lebih dari 20 tahun, sedangkan Instagram dan Twitter lebih digemari oleh anak-anak muda. Jadi, misal Anda memiliki usaha tanaman hias yang biasanya digemari oleh ibu-ibu, Anda dapat memasarkannya melalui Facebook, yang memang lebih digemari oleh target konsumen Anda. Nah, jika misalnya Anda tidak punya target konsumen yang spesifik, Anda dapat mempertimbangkan tingkat jumlah pengguna media sosial dalam menentukan platform terbaik untuk melakukan digital marketing ini. Pada slide di layar terlihat data
data statistik yang menunjukkan jumlah pengguna dari setiap platform media sosial. Dari data statistik tersebut, terlihat bahwa Facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi, Anda dapat memfokuskan diri ke Facebook untuk memaksimalkan traffic yang dapat Anda raih untuk dalam melakukan sosial media marketing ini. Selanjutnya adalah konten marketing. Konten marketing ini sebenarnya sudah beberapa kali saya singgung juga ya sebelumnya, yang mana merupakan suatu aktivitas pemasaran yang lebih condong pada aktivitas storytelling atau pemberian narasi, ketimbang suatu aktivitas pemberian informasi produk. Narasinya pun beragam, nggak harus menjelaskan identitas perusahaan atau seperti visi dan misi gitu. Kita bisa memberikan konten apapun, yang penting menarik bagi para konsumen kita. Bisa dalam bentuk cerita, gambar, atau bahkan dalam bentuk video. Jadi dapat dikatakan fokus dari konten marketing ini sebenarnya adalah untuk memberikan konten atau narasi yang berharga kepada para konsumen, agar dapat diingat secara terus-menerus oleh mereka. Harapannya, ketika orang-orang mengingat konten-konten yang menarik tersebut, mereka juga akan selalu mengingat brand yang kita miliki. Di saat itulah dapat dikatakan konten marketing yang kita jalankan ini berhasil sepenuhnya. Salah satu contoh konten marketing yang paling populer hingga saat ini datang dari perusahaan Nike dengan slogan Just Do It yang dimilikinya. Saya yakin sebagian besar dari Anda mengetahui slogan ini, dan jika mendengar kata Just Do It, akan selalu teringat pula pada perusahaan Nike. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konten marketing yang dilakukan oleh perusahaan Nike ini sangatlah sukses, karena dapat membuat orang selalu mengingat perusahaan melalui konten kreatif dan inspiratif yang dimilikinya. Oke, yang terakhir dari aktivitas digital marketing secara gratis ini adalah email marketing. Sesuai namanya, email marketing adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui email. Email merupakan salah satu alat komunikasi yang penting untuk digunakan pada saat ini. Biasanya kita akan menggunakan email untuk berkomunikasi secara formal dengan pihak lain. Biasanya juga kita akan berkomunikasi secara singkat, padat, dan jelas melalui email ini. Oleh karena itu, aktivitas pemasaran melalui email ini kebanyakan akan lebih berfokus pada penginformasian produk yang dimilikinya secara singkat kepada para konsumen, sambil menyertakan pula link website dan akun media sosial yang dimilikinya. Jika para pembaca ini tertarik pada produk yang kita miliki, mereka dapat mengakses website dan akun media sosial yang kita miliki untuk memahami secara lebih mendalam fungsi dan manfaat dari produk yang kita miliki. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa email marketing ini dilakukan untuk meningkatkan traffic dari website dan akun media sosial yang kita miliki. Baik Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian contoh untuk organic traffic atau aktivitas digital marketing secara gratis. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari paid traffic atau aktivitas digital marketing secara berbayar. Contoh paling umum dari paid traffic ini adalah search engine marketing. Konsep dari search engine marketing ini sebenarnya hampir mirip dengan konsep di dalam search engine optimization yang sudah kita pelajari sebelumnya. Intinya, kita ingin website yang kita miliki ini ditampilkan paling depan saat seseorang mengetikkan kata kunci yang relevan dengan konten yang kita miliki di dalam mesin pencarian seperti Google. Nah, kalau di SEO kan kita dapat meningkatkan peringkat dari website kita ini dengan melakukan pengindeksan, desain website yang efektif, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, semuanya bergantung pada usaha kita sendiri. Nah, kalau di SEM ini, kita akan dibantu oleh pihak ketiga untuk menampilkan produk yang kita miliki kepada para konsumen. Contohnya, Anda dapat lihat pada gambar di layar. Kalau Anda perhatikan dengan seksama, dapat terlihat bahwa website di paling atas di dalam mesin pencarian Google ditandai dengan simbol iklan atau simbol ad. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan aktivitas search engine marketing dengan cara membayar jasa Google untuk menampilkan website yang dimilikinya itu di halaman paling pertama dan teratas. Jika Anda penasaran dengan caranya, Anda dapat mempelajari hal ini lebih dalam melalui Google Ads Search. Nah, sama seperti website, media sosial pun juga menawarkan fitur pemasaran berbayar di dalam platform yang dimilikinya. Anda dapat membayar jasanya dan mereka akan menampilkan produk Anda pada pengguna media sosial lainnya, sehingga Anda dapat meningkatkan traffic secara signifikan. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi digital marketing ini. Saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang saya ucapkan selama memaparkan materi mengenai digital marketing. Semoga melalui video ini kita dapat semakin menyadari peran penting teknologi digital dalam melaksanakan aktivitas pemasaran. Dan semoga usaha yang Anda miliki dapat semakin berkembang melalui digital marketing ini. Sampai jumpa, terima kasih.